Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan bersua kembali kita pada saat ini semata-mata karena kita mengamini dan mengakui bahwa kita adalah bahagian daripada karya penyelamatan Allah. Karena itu mari bersama-sama kita memahami akan tanggung jawab kita, tugas kita dalam dunia yang dipercayakan kepada kita untuk menghadirkan damai sejahtera, memberitakan kabar kebenaran. Karena itu kabar kebenaran dan damai sejahtera akan kita peroleh lewat senantiasa membaca, disapa oleh sabda Allah. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, waktu kita untuk disapa sabdanya pada hari ini. Mari berdoa. Di hari ini Allah, kami kembali mengangkat puji syukur akan kemurahan, penyertaan dan pimpinan-Mu. Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hidup ini, memuji nama-Mu, dan mewartakan kabar kebenaran. Bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Artos edisi Kamis 23 September 2021, bacaan kita dari Kitab Keluaran pada pasal 18 ayat yang ke-13 sampai 27. Keluaran pasal 18 ayat yang ke-13 sampai 27, pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab kejadian ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar harus dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang suka dihadapkan mereka kepada Musa, tapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan dia pulang ke negerinya. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, kitab Keluaran dimulai saat kitab Kejadian berakhir. Dengan turunan Yakub menetap di Mesir agar lepas dari kelaparan di wilayah mereka. Kepindahan ke Mesir ini terjadi karena status terhormat Yusuf, salah satu anak Yakub yang menjadi pejabat tinggi di pemerintahan Mesir. Selama bertahun-tahun orang Ibrani berkembang biak dan makmur dengan belas kasihan dari Firaun. Namun iklim politik berubah. Kemudian bangkitlah seorang raja baru di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Keturunan Yakub diturunkan statusnya menjadi budak dan dipaksa bekerja dalam berbagai proyek pembangunan Mesir. Musa meneruskan kepemimpinannya atas orang Ibrani hingga kitab Ulangan.
Banyak ahli percaya bahwa ia menulis keempat kitab perjanjian lama, termasuk kitab Kejadian. Peran pentingnya dalam rencana Allah bagi rencananya membuat Musa menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah Alkitab. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, perikop kita pada hari ini berbicara masalah mendelegasikan tugas. Mendelegasikan tugas. Bayangkan bila kita harus duduk sepanjang hari untuk memecahkan permasalahan 600.000 orang Israel seorang diri, atau berdiri sepanjang hari menunggu giliran untuk dilayani oleh satu-satunya hakim. Sangat melelahkan, bukan? Begitulah yang terjadi pada Musa dan bangsa Israel pada waktu itu. Mengapa bisa demikian? Ada hal yang menjadi penyebab. Pertama, ternyata orang-orang Israel pada masa itu belum atau kurang mengerti firman Tuhan. Hal ini wajar karena Taurat belum ditulis waktu itu. Karena itu Musa lah yang mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan perintah yang dia terima langsung dari Allah. Kedua, Musa satu-satunya hakim bagi bangsa Israel, sehingga setiap permasalahan di antara mereka harus diselesaikan oleh Musa. Musa memang seorang pemimpin jempolan yang mampu mengurus bangsa secara keseluruhan, sekaligus memperhatikan masalah persoalan juga. Hal ini menunjukkan kasih dan perhatian seorang pemimpin kepada setiap pribadi yang dia pimpin. Namun di sini Musa harus belajar mengenali batas-batas kapasitas dirinya. Atas petunjuk Yitro, Musa mendelegasikan tugas pelayanan kepada orang lain. Ada bagian yang tetap ia pegang sesuai kapasitasnya sebagai pemimpin utama. Yang lain ia delegasikan kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu. Orang tersebut perlu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, serta memiliki kualitas karakter yang sepadan dengan tugas kepemimpinan itu. Kualitas itu antara lain cakap atau terampil melayani, takut akan Tuhan, dapat dipercaya dan diandalkan, serta memiliki integritas tinggi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, seperti Tuhan mempercayakan tugas pelayanan dan memperlakukan kita sebagai partnernya, mari kita menggalang kemitraan dengan sesama anak Tuhan. Mereka yang memerlukan bimbingan perlu kita dampingi dan beri kepercayaan. Mereka yang sudah mampu perlu kita urus dan beri tanggung jawab. Mari bahu-membahu melayani Tuhan lewat hidup dan kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami menyadari dan mengakui akan keterbatasan masing-masing, pun belum menyadari akan tanggung jawab. Namun lewat sabda Tuhan pada hari ini, kami diberikan pembelajaran untuk berbagi tugas, berbagi tanggung jawab sesuai dengan talenta, kapasitas masing-masing. Dan tidak mungkin kami dapat melakukannya seorang diri, tugas-tugas yang begitu berat. Karena itu lewat firman Allah pada hari ini kami diajar dan diajak, dibuka wawasan akan masing-masing tanggung jawab, masing-masing kemampuan, masing-masing skill dengan berbagai jenjang-jenjang yang telah diatur dan tersistematis. Kiranya firman-Mu pada hari ini senantiasa mewarnai hidup kami, baik dalam persekutuan, di tengah keluarga, di tengah kerukunan, bahkan di tengah masa di mana kami bekerja dan melayani, untuk memahami tentang struktur-struktur itu serta kepelbagaian tanggung jawab, bahwa masing-masing kami dengan tanggung jawab itu, dengan talenta itu, untuk mempertanggungjawabkannya. Allah Bapa di surga, kami mendoakan umat Allah dalam keberadaan mereka masing-masing. Allah tahu, Allah mengerti, dan Allah mengenal. Oleh karena itu, berkenanlah Allah senantiasa menuntun membimbing umat-Mu, sehingga tetap pada tanggung jawab mereka masing-masing dengan berbagai talenta yang berbeda, tetapi arahnya saat itu menghadirkan damai sejahtera, sehingga firman kebenaran semakin banyak orang mendengar, mengenal, mengamini dan mengakuinya. Bapa di surga, kami senantiasa berdoa untuk umat Allah, kaum keluarga, dimanapun mereka berada, dalam persoalan mereka, dalam pergumulan kehidupan mereka, hadirlah di kehidupan mereka sehingga ada titik terang lewat sabda-Mu pada hari ini.
bahwa tidak dapat kami lakukan seorang diri, tapi masih banyak orang lain yang mempunyai talenta yang sama, yang berbeda pun pula, untuk saling melengkapi, komplementer satu dengan yang lain. Kami mendoakan anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam studi mereka, dalam kerja mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap peliharakan, sehingga anak-anak kami tetap berjalan pada jalan yang Tuhan perkenankan, sebagai utusan Allah pun pula sebagai generasi pelanjut. Inilah doa kami, Allah, dengarkanlah dan semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Kamis 23 September 2021 dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 7. Tuhan beserta kita. Amin.